Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswa SDN Cenglik khususnya kelas 3. Nah, bagaimanakah kabarnya hari ini? Selalu sehat ya, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, pembelajaran 5 tema 3. Nah, pada proses hujan, ayo mengamati proses hujan ini kemarin sudah. Sekarang kita berlanjut ke hitung-menghitung atau cara mencari lamanya waktu. Nah, pada halaman 220 bagian ayo mengamati. Di situ dijelaskan bahwasanya ada bacaan Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, lihat hujan turun pukul 7:15 dan berhenti pada pukul 9:10. Di situ ada garis bilangan jam, garis bilangan waktu. Nah, dari pukul 7:15 sampai pukul 8 sudah diketahui bahwasanya itu ada 45 menit. Nah, bagaimana kalau dapat 45 menit? Kenapa enggak 30 menit? Coba bisa dilihat caranya seperti ini. Misalkan saya punya angka dan sampai tadi di awal angkanya 07:15. Nah, kurangkan. Situ diketahui bahwasanya 0 yang atau menit di jam pertama itu lebih kecil dari menit yang kedua. Dilihat di situ 00, maka 00-nya tambah 60 dulu. Maka 60 dikurangi 0 kurangi 5 dicoret, masih 5, ini kurangi 1 45. Oh, sini 45. Ini coret 7 kurangi 7 0. Nah, ini asalnya 45 menit. Jadi lamanya hujan turun pada yang diketahui dari jam 7:15 sampai pukul 8 dapat 45 menit seperti itu. Nah, sekarang dari jam 8 sampai jam 9 itu 1 jam, jelas. Dari jam 9:10 dari jam 9 sampai pukul 9:10 sudah diketahui bahwasanya ada 10 menit. Kalau ada pengurangan biasa manual bisa ya 10 menit seperti itu, seperti pada latihan kemarin. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya atau pembahasan berikutnya, kita cek dulu nih. Saya review tentang pengurangan jam. Misalkan di sini saya punya angka lagi nih, jam 8:10 dikurangi 02:55. Nah, yang selalu harus dilihat pada menit pertama, karena menit pertama lebih kecil dari 55, maka harus tambahkan 60 dulu. Karena itu pinjam 1 masih 7, kemudian 10 tambah 60 70 dikurangi 55. Kurangi 5 7 dicoret masih 6 kurangi 5 1. Jadi di sini ada 15. Nah, situ 7 tadi 7 kurangi 2 5 kurangi, jadi hasilnya 5 lebih 15 menit. Misal saya punya angka lagi, di sini ada pukul 10 lebih 35 dikurangi pukul
lebih 53. 5 kurangi 3 2. Tapi nanti ya dilihat, karena 35 kurang dari 53 maka 35 ditambah 60. 35 tambah 60 95 dikurangi 53. 5 kurangi 3 2. 9 kurangi 5 4. Jadi sini ada 42. Kemudian jangan lupa karena tadi pinjam ini dicoret masih 9, jadi hasilnya 5 4 lebih 42. Misalkan lagi saya punya angka di sini pukul 11 lebih 11 lebih 03 dikurangi 5 lebih 47. Caranya bagaimana? Sama, karena 3 kurang dari 47 atau lebih kecil dari menit yang kedua, jadi yang pertama harus dilihat menit yang pertama dulu, apakah dia lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil maka dia harus pinjam 1, 10. 3 tambah 60 menjadi 63 kurangi 47. Kurangi 47. 3 kurangi 7 tidak bisa, pinjam depan jadi 13. 13 kurangi 7 sini 6 masih 5 kurangi 4 1 16. Jadi sini 16 ya. Ini ada 10 kurangi 5 tuh, kita cek 5 16 dan 5 47. Kita cek di 5 lebih 16 tambah 5 lebih 47. 6 tambah 7 13 41 42 63 10. Nah, karena di sini lebih dari 60 maka 10 63 kurangi 60 masih 3. 60 dipinjam atau disimpankan ke 10 menjadi 11 lebih 03. Oh, terbukti sama kayak yang tadi, hasilnya 11 lebih 03 sama gitu. Nah, satu lagi, ketika modal seperti ini untuk pengurangan, misal saya punya angka lagi 15.00 dikurangi 8 lebih 27. Ketika 00 itu tidak bisa dikurangkan dengan menit 27, maka menit yang 00 lagi pinjam ke depannya. Ini 1 masih 14. Nah, 00 ini mendapat pinjaman menjadi tambahkan 60. Jadi 60 kurangi 27. 2 kurangi 7 3 masih 5 kurangi 2 3. Jadi di sini 33. 14 kurangi 8 ada 6 lebih 33. Coba kita cek 827 ditambah 633. 827 tambah 633. 7 tambah 3 10 tambah 1 6 8 tambah 6 14. Nah, karena pada jam tidak ada jam 14.60, maka 14.60 dirubah ke menit yang lebih kecil. 16.60 kurangkan 60 0, maka tambahkan 1 jam sini, jadi 15 lebih 00. Kita lihat di sini ya. Sama 15.00. Nah, sekarang bagaimanakah dengan penjumlahan?
dalam penjumlahan jam itu sama pada dasarnya. Sekarang misal saya punya angka pukul 11 lebih 27 ditambah dengan 3 lebih 45, 7 tambah 5 3, 12 dan 1 6 72, 1 tambah 3 14 72. Nah, karena menit ini lebih dari 60 maka harus dikurangkan dengan 60. Kurangkan, maka 1472 kurang 60 masih 2 1. Nah, karena 60 ini dipinjamkan atau ditabung ke depan maka menjadi tambah 1 jam, 15 12. Ingat, ketika jam itu enggak ada yang lebih dari 60. Jadi ketika ada yang lebih dari 60 maka harus ditambahkan atau disimpankan ke depannya. Satu lagi untuk penjumlahan jam, misalkan pukul 12 lebih 37 ditambahkan dengan 2 lebih 58, 7 tambah 8 15, simpan 1 9 ya, 1 3 5 9, 12 tambah 2 14. Nah, karena 95 itu lebih besar dari 60 maka harus dikurangkan 60 dulu, masih 35. Nah, 60 ini yang dikurangkan disimpankan ke depan, tambahkan 1 jam di 15. Nah, itu tadi untuk penjelasan pengurangan dan penjumlahan. Nah, pada halaman 220 ada bacaan, Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6 lebih 25. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? 30 menit, jadi 0625 ditambah 30. 30 menit setelah 6 lebih 25 adalah 6 lebih 55. Jadi Udin sampai di sekolah pukul 6 lebih 55. Nah, di situ ada keyword. Jadi ketika ada kata setelah berarti nanti ditambahkan. Ketika ada kata sebelum, nah nanti berarti dikurangkan. Jadi ada dua kata kunci dalam penjumlahan dan pengurangan jam dalam bentuk soal cerita. Ketika ada kata setelah atau sesudah maka akan ditambah atau proses penghitungannya dengan cara dijumlahkan. Namun jika ada kata sebelum seperti yang B itu nanti ada tekniknya dengan cara pengurangan. Jadi nomor 1 bisa dilihat 2 jam setelah pukul 8 berapa? Oh, jadi 8 ditambahkan 2 jam. Kemudian 4 jam sebelum pukul 6 lebih 20 berapa? Nah, jadi itu nanti dikurangkan. Untuk pembahasan sedikit. Nah, sebagai contoh misal 1 jam sesudah, misal 1 jam setelah pukul 10, maka 1 jam ini bisa ditulis 01 biar lebih enak, lebih mudah. Karena 1 jam bisa ditulis dengan 0100. Kemudian penghitungannya 10 lebih atau tambahkan 01 di jumlah biasa pukul 11. Jadi jawabannya 1 jam setelah pukul 10 yaitu jam 11. Misal ada lagi soal 5 jam setelah pukul 8 lebih 15.
jam berapakah itu? Maka jam nol, ingat ya, 5 jam tadi bisa ditulis 5 jam bisa ditulis dengan 0500. Maka tadi jam 8 lebih 15 tambahkan 05.00, dijumlahkan, ini enggak ada menitnya, bisa langsung dijumlah 15, 8 tambah 5 13 lebih 15. Maka 5 jam setelah pukul 8 lebih 15 yaitu 13 lebih 15. Nah sekarang bagaimana kalau ada kata sebelum, misal 3 jam sebelum pukul 12 lebih 45, maka pukul 3 jam sebelum pukul 12 lebih 45. Nah jam berapakah itu? Ketika ada kata sebelum maka menggunakan pengurangan 12 45 dikurangi 0300, 5 kemudian 4, 12 kurangi 3 9, udah kan, 9 lebih 45. Jadi 3 jam sebelum 12.45 yaitu 9.45. Satu lagi, nah misalkan di sini ada pertanyaan 3 jam 18 menit sebelum pukul 15, maka 3 jam 18 menit. Nah ada 3 jam 18 menit maka bisa ditulis dengan 03 lebih 18. Maka dengan kata lain, untuk 3 jam 18 menit sebelum pukul 15.00 adalah 15.00 dikurangi 03.18. Nah pembahasannya situ ada 3 lebih 18. Nah dikurangkan 0, karena 0 kurang dari 18 maka harus pinjam dulu coret 11. Nah sini 00 tambah 60 jadi 60 kurangi 18, 2 5 kurang 1 4, jadi 42, 14 kurangi 3 11 42 menit, jam 12 kurang 8 menit. Itu nggih untuk penjumlahan dan pengurangan jam dalam bentuk soal cerita. Jadi kalau ada keterangan sebelum berarti itu dikurangkan, ketika ada kata setelah atau sesudah maka itu nanti ditambahkan. Itu juga bisa untuk mencari lama waktu, caranya bisa seperti ini, mencari lama waktu. Nah itu juga nanti bisa digunakan untuk mencari lama waktu, caranya bisa menggunakan pengurangan atau penjumlahan susun. Nah untuk penjelasan tadi dapat diaplikasikan ke dalam latihan halaman 223.
222 dan 221. Di situ ada kegiatan ayo berlatih. Ada latihan soal tentang pengurangan jam dan pengurangan waktu yang dibentuk dalam soal cerita. Ingat, ketika ada kata sebelum berarti itu maka harus dikurangkan. Ketika ada kata setelah berarti itu harus ditambahkan. Nah, selain itu juga dapat mengetahui lamanya waktu. Di situ ada hujan turun dan hujan berhenti. Untuk proses tadi bisa digunakan untuk mencari lamanya hujan turun. Jadi untuk mencari lama waktu suatu kegiatan bisa menggunakan pengurangan dan penjumlahan jam. Silakan bisa latihan lagi di rumah. Jika ada soal-soal bisa dikerjakan. Saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.